Pagi hari ini kita akan sama-sama melihat satu topik, yaitu dasar teologis pemberitaan Injil. Bagaimana kita menggali makna amanat agung di dalam konteks kontemporer. Nah, kita lihat di bagian pendahuluan. Jadi dalam konteks teologis, ya, pemberitaan Injil memiliki peranan yang sangat penting. Ya. Kita lihat amanat agung menjadi landasan bagi setiap penginjilan. Pada pertemuan ini kita akan mengeksplorasi makna dan relevansinya di dalam konteks kontemporer. Nah, kalau kita lihat kembali kepada definisi, jadi apa yang dimaksud dengan amanat agung? Amanat agung adalah perintah Tuhan Yesus untuk memberitakan Injil kepada semua bangsa. Nah, ini merupakan tugas setiap pengikut Yesus Kristus yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu mari kita lihat lebih jauh lagi tentang makna atau definisi daripada amanat agung ini sendiri. Secara dasar teologis di dalam pemberitaan, sekarang pemberitaan Injil berakar pada kasih Allah yang universal. Nah, teologi ini menekankan bahwa setiap orang berhak mendengarkan berita Injil atau kabar baik tentang keselamatan dan kasih, menyampaikan kasih kepada dunia. Ya. Nah, bagaimana relevansi dalam konteks saat ini? Nah, di dunia yang semakin kompleks, nah, relevansi amanat agung harus dipahami dengan baik. Nah, ini mencakup tantangan, peluang yang ada di masyarakat yang modern. Nah, bagaimana peran gereja? Nah, gereja memiliki tanggung jawab besar di dalam melaksanakan amanat agung. Nah, ini bukan hanya tentang kegiatan, tetapi juga tentang bagaimana membangun komunitas yang saling mendukung satu dengan yang lain. Seperti kalau kita lihat di dalam gambar ini, ya, saling mendukung kan, ya, satu dengan yang lain, ya, bahwa kita adalah sama-sama, mari kita saling mendukung. Nah, bagaimana strategi di dalam pemberitaan Injil? Nah, bisa kita menggunakan media sosial, ya, apalagi zaman sekarang, zaman teknologi, kita dapat menjangkau lebih banyak orang. Ya, pendekatan kreatif dalam penginjilan adalah kunci untuk menarik perhatian, ya, khususnya ya generasi muda saat ini. Nah, bagaimana kita melaksanakan penginjilan di era digital? Nah, era digital menawarkan platform baru, begitu banyak platform yang bisa kita gunakan, entah itu TikTok, entah itu Facebook, entah itu yang lain-lainnya, untuk menyebarkan berita kabar baik. Nah, penting untuk memahami dinamika ini agar pesan dapat diterima dengan baik oleh audiens, ya, atau penerima kabar baik itu. Apakah ada tantangan? Oh, tantangan begitu banyak. Ya, ada berbagai tantangan yang dihadapi di dalam pemberitaan Injil, seperti ya skeptisme, ya, dan pluralisme. Nah, kita perlu mengembangkan strategi yang efektif untuk mengatasi hal ini, ya. Jadi dalam konteks budaya, nah, setiap budaya, nah, tentu di dalam pemberitaan Injil juga kita harus memperhatikan, ya, konteks budaya, ya, kepada siapa kita menyampaikan. Ya, setiap budaya memiliki cara tersendiri, ya, dalam menerima pesan Injil. Nah, penting untuk memahami nilai-nilai lokal agar uh, apa yang kita sampaikan, berita kabar baik yang kita sampaikan bisa diterima dan tentu lebih efektif. Nah, bagaimana keterlibatan masyarakat? Nah, keterlibatan dalam masyarakat lokal juga itu penting. Ya, memperkuat pemberitaan Injil melalui aksi sosial dan pelayanan. Kita menunjukkan cinta kasih secara nyata lewat perbuatan, lewat tindakan. Nah, banyak hal yang bisa dilakukan, ya. Nah, tentu kita penting juga untuk berdoa. Nah, doa adalah fundamental dalam setiap usaha pemberitaan Injil. Melalui doa kita memohon bimbingan dan kekuatan dari Tuhan supaya berita kabar baik yang kita sampaikan itu bisa sampai kepada orang yang disampaikan. Nah, keseimbangan teologi dan praktek itu harus seimbang juga. Ya. Penting untuk menyeimbangkan antara teologi dan praktik. Kita jangan jago berteologi, tapi
prakteknya tidak ada. Nah, teologi yang kuat harus diikuti dengan tindakan nyata di lapangan. Ya, kepemimpinan juga penting di dalam pemberitaan. Ya, kepemimpinan yang visioner sangat penting dalam menggerakkan misi penginjilan. Pemimpin harus mampu menginspirasi dan memotivasi anggota untuk bisa terlibat di dalamnya. Nah, tentu ya, pendidikan teologi juga penting ya. Ya, pendidikan teologis menjadi fondasi yang kuat ketika kita mau menyampaikan berita kabar baik. Nah, kita tentu memahami amanat agung. Nah, ini membantu nah, kita semua sebagai pengikut Kristus untuk lebih siap. Paling kalian sebagai mahasiswa, tentu ya pengetahuan teologi kalian harus mantap ya supaya siap di dalam menghadapi tantangan, karena akan banyak tantangan di dalam penginjilan. Nah, tentu kita dari hasil-hasil yang kita lakukan kita perlu evaluasi, kita perlu refleksi. Nah, bagaimana melakukan evaluasi secara berkala terhadap metode dan hasil pemberitaan itu sangat penting. Nah, ini membantu kita untuk belajar dari pengalaman dan meningkatkan efektivitas. Jadi dapat kita simpulkan, ya, pemberitaan Injil melalui amanat agung adalah tugas yang mulia. Nah, dengan memahami konteks dan tantangan saat ini, kita dapat lebih efektif dalam menyebarkan si Kristus. Nah, untuk pertemuan kali ini mungkin cukup dulu ya. Nanti saya akan memberikan kalian tugas untuk dikerjakan secara mandiri di rumah. Ya, terima kasih, sampai jumpa minggu depan. Tuhan memberkati.